Mas Bayu, ketemu meneh karo aku Mas Novianto di channel kesayangan kita Novian Entertainment. Saiki lur, aku wis nang desa Jatirunggo Kerajaan, tepatnya di Kerajaan di Kecamatan Prengapus. Kali ini saya mau membuat video, mau menyuguhkan ke Anda semua video tentang sendang tretes atau tretes warga sekitar menamainya, dan juga situs Watu Lumpang yang berada di areal pemakaman Ngelembu. Nah, jangan skip video saya, ikuti terus video saya. Terima kasih. Lanjut lagi ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Mas Bayu. Kali ini saya sudah berada di lokasi menuju ke sendang tretes. Ya, jalanannya masih setapak, masih tradisional sekali, Kang Mas Bayu. Kali ini saya tidak sendiri, Kang Mas Bayu. Di belakang saya ada warga, teman-teman saya, dan juga Bapak Slamet. Beliau dipercaya sebagai Ketua RT dan juga Juru Kunci Sendang Tretes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, itu teman-teman saya, Mas Miko, perwakilan dari pemuda setempat, Kang Mas Bayu. Ini lingkungan sekitarnya areal kebun pertanian. Nah, mulai tampak Kang Mas Bayu, ini sumber mata air Sendang Tretes. Yang kenapa disebut tretes? Karena sumbernya netes dari pereng-perengan. Nah, seperti ini. Eksotis sekali ya Kang Mas Bayu. Dan ini belum sumber utama ini. Nah, ini pohon yang sangat besar sekali yang menaungi Sendang Tretes, dan di sini sumber mata airnya dipercaya warga sekitar berasal dari pohon ini. Mungkin kalau hujan jalanannya agak licin nih Kang Mas Bayu. Dan di belakang sana terdengar gemuruh suara air karena ada sungai. Sungai namanya sungai apa, Pak? Kelampok. Sungai Kelampok. Oh, eksotis sekali Kang Mas Bayu. Tuh. Nah, ini dia keberadaan Sendang Tretes. Ini memang dibuat menjadi bilik-bilik seperti ini untuk memudahkan warga sekitar melakukan aktivitasnya, mandi dan sebagainya, biar tidak bercampur antara pria dan wanita. Nah, di belakang sana Sungai Nglampok. Airnya jernih, mengalir sampai pundi nggih, Pak nggih? Sampai Demak. Sampai Demak. Oke, saya perlihatkan dulu kepada panjenengan sedaya Kang Mas Bayu kondisi Sendang Tretes dari samping kanan. Oh, eksotis sekali. Assalamualaikum. Nih. Ini kenapa airnya dipisah seperti ini, Pak? Karena kalau tidak dipisah, nanti yang diminum sama yang buat mandi kan campur jadi satu, Mas. Makanya dikasih pembatas. Oh gitu. Itu khusus untuk air minum. Oh, jadi Kang Mas Bayu, yang sumber yang di sini dipisahkan dengan yang pemandian utama ini karena digunakan untuk konsumsi, untuk minum, masak warga sekitar. Kita bisa lihat mata airnya tretes merembes, makanya disebut Sendang Tretes. Nggih, leres nggih Pak nggih? Iya, betul.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas Bayu masih berlanjut di channel Novian Entertainment. Saat ini saya sudah berada di Sendang Tretes bersama Bapak Slamet. Beliau seorang kuncen atau juru kunci yang dipercaya merawat Sendang Kuncen, Sendang Tretes, maaf. Monggo Kung, perkenalan riyen Kung. Assalamualaikum. Saya atas nama Pak Slamet Saroyo atau boleh dikata Mbah Hompong di sini ya Mas. Oke. Ini Pak, saya mau tanya, kenapa disebut Sendang Tretes? Sejarahnya pripun iki? Sejarahnya begini Mas, karena mata air Tretes ini berasal dari ereng-ereng tebing, netes-netes, maka dari itu dari orang kuno dulu dinamakan Sendang Tretes, begitu Mas. Oke. Terus menika Pak, jenengan dipercaya sebagai juru kunci menika atas musyawarah desa, musyawarah warga, atau karena wangsit, atau pripun sejarah ini? Niki kula pikantuk wangsit dari almarhum ayah saya dulu, karena ayah saya dulu yang merawat di Sendang ini. Jadi tidak musyawarah warga Mas, begitu. Oke. Terus niki Pak, kalau boleh tahu sinten ingkang mbaureksa wonten mriki? Yang mbaureksa wonten ing Sendang Tretes mriki asmanipun Simbah Kiai Kertoyuda atau Mbah Sungkono. Begitu ceritanya orang tua saya dulu, Pak. Oke. Pernah mboten Pak nopo ada warga dari luar daerah yang sengaja tirakat atau ngalap berkah di Sendang menika? Banyak dari orang-orang luar daerah yang datang di Sendang Tretes ini dengan tujuan minta sawah berkah. Apa tujuannya bisa tercapai dan terlaksana dengan sukses, Mas. Yang pasti nggih ridho Gusti Allah nggih Kung nggih. Kalau warga di sini, warga sekitar sini biasanya melakukan apa aja, ritual apa aja kalau misalkan atau ada acara sawalan atau sadranan seperti itu yang berlokasi di Sendang sini, Pak? Begini Mas, setiap tahun sekali sebelum merti dusun biasanya bersih-bersih di Sendang Tretes ini. Lanjut langsung mengadakan ritual di sini yang dinamakan Nyadran Sendang Kali Tretes. Nyadran Sendang Kali Tretes. Niku setahun sepindah. Setahun sepindah. Dan yang kedua kalinya, umumnya warga sekitar sini kalau punya hajat itu harus mengadakan ritual kecil di Sendang ini dengan harapan supaya semuanya bisa lancar dan sukses apa maunya yang punya hajat karena ridho Gusti Allah Subhanahu wa taala. Oh iya, Pak, dengar-dengar di Sendang ini juga ada goa atau pertapaannya nggih? Ya, betul Mas, di sebelah sana, di areng-areng sana yang sekarang ada pepohonnya itu ada satu gua besar. Itu dulu buat pertapa atau buat semedi para leluhur. Saat ini tasih gua nih. Sekarang juga masih ada, namun ketutupan dedaunan itu Mas. Oh ngoten. Oke. Kalau keberadaan Watu Lumpangnya pripun Pak sejarahnya Pak? Kalau Watu Lumpang itu beradaannya di Makom Lembu Mas, di atas sana. Itu dulunya di dalam tanah ya batu itu. Setelah itu ada yang menggali untuk makom, ternyata ada sebuah batu lumpang lalu dinaikkan di atas. Oh ngoten. Ya. Terus kenapa kok dikasih nama Makom Lembu, sejarahnya pripun niku? Sejarahnya begini Mas, karena disebut Makom Lembu itu dulunya di situ ada satu buah atau satu batang
arca yang berupa arca lembu. Nandi nggih berarti Ya, nggih. nah, maka di situ disebut dikasih nama makom lembu. Itu Mas. Oh, jadi pemirsa, kenapa disebut Watu Lumpang Lembu? Karena berada di areal pemakaman warga setempat menamai makam lembu. Dan dulu pernah ditemukan sebuah arca nandi atau arca lembu, sehingga disebut makom lembu. Oke, nah kita akan bersama-sama melihat keberadaan Watu Lumpang di areal pemakaman. Skip. Oke, Kang Mas Bayu, sakniki aku wis bersama warga Mbah Met dan warga sekitar mau melihat lokasi gua yang kebetulan gua ini tertutup rimbunan dedaunan hutan ini, alas. Nah, tepatnya Kang pundi, Pak? Ada pohonnya niku. Itu kelihatan jelas sekali Kang Mas Bayu. Di balik rimbunan daun-daun yang lebat ini, di situ ada goa yang biasa digunakan untuk bertapa. Ya, lanjut ekspedisinya Kang Mas Bayu ini bersama Mbah Slamet dan warga sekitar menunjukkan lokasi sumber mata air Kali Belik yang berada di samping Sendang Tretes. Oh, tersembunyi di balik pepohonan daun-daunan dan masih alami sekali. Jadi monggo untuk para pemangku jabatan di dinas terkait barangkali bisa mengembangkan aset wisata di Desa Krajan Jatirunggo karena mempunyai sumber alam yang luar biasa indah ini. Di belakang sana juga sungainya kelihatan bagus. Oh. Pripun Pak sejarah? Jadi selain di sini juga ada gua, juga ada sungainya lagi itu, mata airnya lagi. Mengumpulkan air menjadi satu. Ada biliknya kecil itu untuk mandi orang-orang yang kebetulan waktu kemarau panjang. Nggih. Itu sebagian kecil mandinya di situ dulu Mas. Oh. Itu dari warga lain Mas, dari lain. Nggih. Masih ada hubungannya dengan Gunung Munggut mboten nggih mriki nggih? Kalau Gunung Munggut ndak ada. Rano yo. Betul. Ini hubungannya sama Kali Kembar. Kali Kembar yang Kali Kembar. Desa Kuncen. Desa Kuncen, Kebon Agung niku. Ya. Oh. Nggih. Jadi Kang Mas Bayu, ini sumber tersembunyi namanya Kali Belik. Ternyata di bawahnya di situ juga masih ada sumber air juga itu. Itu namanya Gayam. Gayam. Nggih, Kali Gayam. Mboten didamel kados Sendang Tretes ngeten, Pak. Didamel ke tempat ngeten. Alami. Nggih. Kalau kemarau panjang kering mboten ini. Jadi tetap netes-netes terus ngeten. Tidak ada keringnya. Alhamdulillah kuasa Gusti Allah nggih. Tidak pernah kering sumber airnya. Kalau nggak salah sama ini ya Pak Tito. Ini cetek. Cetek tapi. Niki napa nih? Ya seperti ini sama beli sini kan. Oh. Enggak dirawat itu. Nggih. Oke, masih berlanjut Kang Mas Bayu. Ini lokasi persawahan warga dan saat ini saya bersama warga menuju makam Lembu untuk melihat situs purbakala yaitu keberadaan Watu Lumpang. Wis indah sekali Kang Mas Bayu. Ini jalan menuju makom Lembu. Di atas Sendang Tretes tadi Kang Mas Bayu. Indah sekali pemandangannya. Nah, dari kejauhan tampak pohon beringin itu
Itu yang disebut sendang kali kembar. Warga sekitar mempercayai kembaran dari sendang tretes, nggih. Nah, di samping pohon beringin itu kelihatan juga bukit atau gunung Garang. Ambil sana, berat rono. Keberadaan kali sungai napa Nglampok. Nglampok. Dan di atasnya areal persawahan, indah sekali. Dan sendang tretes tampak dari atas dengan pohon-pohonnya yang besar. Areal persawahan warga di atas sungai Nglampok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahli kubur Makom Lembu. Monggo Pak, jenengan ingkang ngajeng Pak. Kang Mas Bakyu, sekarang saya sudah memasuki areal makam. Ini yang disebut Makom Lembu. Tetap diberlakukan protokol kesehatan, masuk makom pun sudah diberlakukan, dibuat untuk cuci tangan dan juga tempat wudhu. Pembangunan Jungkup Lembu pada 20 Oktober 2019. Ini assalamualaikum, keberadaan Makom Lembu. Ini pohon apa nih, Mas? Kang Mas Bakyu, Jatirunggo ada sejarahnya, dan ini salah satu penelusuran saya di Pohon Jati ini ternyata juga ada sejarahnya. Petilasan kayu jati. Jadi di Pohon Jati muncul pohon jati lagi gitu. Oh, luar biasa. Pundi. Ini bekas pohon jati juga. Tunasnya jati nopo Pak? Koplak. Jati koplak. Karena dulu asal mulanya untuk patokan lembu itu. Oh, jadi disebut jati koplak karena untuk tempat mengikat lembu, pripun? Ceritanya seperti itu. Dulu kan waktu kalau ada lembu kawin masuk di sini, nanti keluar sudah punya anak. Oh, berarti ngoten keajaiban. Lembu masuk ke areal sini, melakukan perkawinan di sini, kawin, keluar langsung beranak. Bunting beranak. Ya, Kang Mas Bakyu, ini dia keberadaan batu lumpang di areal makam Lembu yang menurut warga sekitar sebenarnya batunya ada 12, tapi baru terangkat 2. Nggih pripun Pak, sejarahnya pripun Pak? Sejarahnya itu yang cerita itu orang-orang pintar. Nggih. Orang-orang pintar, orang jauh malah itu. Orang Solo ceritanya. Oh. Bahwa di Lembu ini ada 12 batu lumpang. 12 batu lumpang. Namun baru 2 yang bisa muncul. Oh. Jadi lainnya keberadaannya di mana kita kurang tahu. Oh. Yang tahu orang pintar. Nggih. Coba ini yang batu pertama, batu lumpang. Coba saya lihat lagi batu yang kedua. Ditemukan lagi keberadaan batu lumpang. Ini kemungkinan bisa didaftarkan ke Balai Cagar Budaya dan Alam, Pak. Tetapi biasanya kalau dilakukan penggalian akan ditemukan situs-situs yang lain. Tapi karena keberadaannya di areal pemakaman kan belum tentu warga mengizinkan, nggih. Iya, Pak.
Ini batu lumpang yang kedua. Jadi sejarahnya ada 12 batu lumpang, tetapi yang baru bisa terangkat baru 2. Di belakangnya kelihatan bangunan dari SMK Negeri Prengapus dan areal persawahan. Oke, Kang Mas Bayu, sampai sekian vlog daily saya dari channel Novian Entertainment. Harapan saya untuk pemerintah Kecamatan Prengapus kemungkinan bisa segera melakukan restrukturalisasi atau mungkin pembenahan aset-aset wisata di masing-masing daerah desa yang berada di Kecamatan Prengapus. Sampai jumpa di channel saya, di video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.